Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk pelajaran kepada kita semua, salah satunya melalui kisah riwayat Ashabul Kahfi. Berbagai kisah penuh hikmah yang dialami umat Islam di masa lampau banyak dikisahkan dalam Al-Quran, dan banyak kisah yang memberikan peringatan kepada kita sebagai umat Islam agar tidak tergelincir. Banyak juga kisah yang memberikan pelajaran berharga bagi kita agar terus-menerus menjaga keimanan sampai maut datang menjelang. Seperti halnya kisah Ashabul Kahfi, yaitu beberapa pemuda yang tidur lama sekali di gua karena menghindari penguasa yang zalim. Kemudian mereka terbangun sampai penguasa telah berganti. Kisah Ashabul Kahfi terdapat pada Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat 26. Turunnya ayat tersebut saat Rasulullah ditanya oleh beberapa orang Yahudi. Yahudi tersebut penasaran dengan kenabian Rasulullah SAW. Apakah benar apa tidak dengan turunnya wahyu kepadanya? Sehingga Yahudi bertanya kepada Rasulullah untuk menceritakan 7 pemuda yang mengasingkan diri demi mempertahankan keimanannya kepada Allah. Jika Nabi benar dalam menceritakan, maka orang Yahudi tersebut akan mengikuti ajaran Nabi dan menjadi Islam. Hiduplah zaman dahulu seorang raja yang zalim dan kejam bernama Raja Dicyanus. Sebelum raja tersebut berkuasa, rakyat kerajaan tersebut selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun semua berubah setelah Dicyanus berkuasa. Rakyat harus patuh kepada Dicyanus sebab bila membantah akan dibunuh secara kejam. Mereka dipaksa mengagungkan raja mereka sebagai Tuhan. Namun berbeda dengan rakyat kebanyakan yang menjadi patuh kepada raja zalim itu. Ada 7 pemuda yang menentang kekuasaan raja dengan ketaatannya kepada Allah. Mereka dikuatkan oleh Allah, lalu pemuda itu pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami tidak menyembah Tuhan selain Dia. Keimanan mereka pun akhirnya diketahui oleh raja. Raja Dicyanus murka lalu memerintahkan bala tentara untuk membawa mereka ke hadapan raja. Dicyanus menawarkan berbagai kesenangan dunia kepada 7 pemuda tadi melalui dari jabatan, kekayaan, wanita, dan lain-lain. Namun semua ditolak mentah-mentah. 7 pemuda tersebut lalu memilih mempertahankan keimanannya. Mereka tidak ditahan oleh raja, namun dilepaskan untuk memberi kesempatan kepada 7 pemuda tersebut untuk berubah pikiran. Namun pemuda itu tetap kepada keteguhan imannya. Akhirnya Raja Dicyanus memutuskan untuk membunuh para pemuda tersebut. Sebagai usaha untuk mempertahankan keimanannya, mereka sempat hijrah ke tempat lain. Akhirnya mereka mengasingkan diri bertujuh dan seekor anjing ke dalam gua untuk beristirahat. Lalu mereka tertidur di dalam gua tersebut. Dalam tidurnya Allah membolak-balikan tubuh pemuda tersebut ke kanan dan ke kiri. Cerita ini diwahyukan dalam surat Al-Kahfi yang artinya dengan memerintahkan matahari agar cahayanya lebih condong ke arah kanan, dan bila tenggelam agar sinarnya condong ke arah kiri, sehingga mereka tidur sangat lelap sekali. Di tempat lain, raja memerintah kepada seluruh rakyatnya untuk mencari pemuda tersebut dengan mengiming-iming rakyat dengan hadiah yang sangat banyak. Meskipun semua rakyat mencari, tidak ada satupun yang berhasil menemukannya. 7 pemuda itu istirahat dengan tenang di dalam gua. Mereka merasa tidak sama sekali merasakan tidurnya sangat lama, yakni 309 tahun. Mereka terbangun dari tidurnya saat kekuasaan telah berganti, di mana negara dipimpin oleh raja yang memberi kebebasan kepada rakyatnya dalam hal keimanan. Karena mereka lapar sekali, akhirnya mereka bertanya-tanya satu dengan yang lain, sebenarnya kita telah tidur berapa lama? Pemuda lainnya berpendapat kira-kira 1 tahun, 1 atau 2,5 hari rasanya, dan hanya Allah yang tahu berapa lama mereka tidur. Kemudian dari ketujuh pemuda tersebut, salah satu pergi ke kota untuk membeli beberapa makanan yang baik, dan salah satu pemuda itu
diingatkan agar berhati-hati. Sepengetahuan pemuda tersebut, mereka masih di zaman Raja Dickenus, sehingga dia berjalan dengan hati-hati. Ketika hendak membayar makanan, pedagang pasar terheran-heran dengan bentuk uang yang diberikan pemuda itu. Lalu dibawa pemuda itu ke hadapan raja, dan pemuda itu menceritakan asal-usulnya. Betapa terkejutnya raja dengan yang dikisahkan pemuda beriman itu. Dan raja pun menceritakan bahwa Raja Dickenus yang zalim itu telah mati sekitar 309 tahun yang lalu. Raja yang saleh itu mengajak para pemuda itu untuk tinggal di istana. Namun 7 pemuda Ashabul Kahfi itu menolak, lebih memilih tinggal di dalam gua, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan 7 pemuda. Sekian kisah Ashabul Kahfi yang penuh hikmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sisa umur kita bermanfaat bagi Islam. Alhamdulillah, sekian riwayat Ashabul Kahfi. Mudah-mudahan kita dapat mengambil banyak hikmah dari riwayat tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah.